Shalom menjuah-juah, membantah kerina serayan Tuhan, seni kelangi Tuhan ta Yesus Kristus. Kita bersyukur di hari ini, betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk sermon khotbah Minggu GBKP tanggal 1 Mei 2022. Tuhan dengkehkan pertonton, ada bahasa Indonesia yang katakan Tuhan mendengarkan doa. Yang diambil dalam bahan renungan kita, Mazmur 4 ayat 2 sampai 9. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami selaku serayan Tuhan. Tolong kuatkan kami Bapa, untuk kami bisa mengerti karena kebenaran firman Tuhan, dan mampu kami untuk memberitakan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 4 ayat 2 sampai 9. Mari sama-sama kita memperhatikan karena bahan renungan kita ini. Doa pada malam hari. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Serayan Tuhan yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahan invokasio kita, Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berbicara karena marah, ya siapapun kita, pasti kita pernah marah. Kadang-kadang marah yang beralasan, dan ada juga marah tanpa yang beralasan. Di mana semuanya itu dipengaruhi karena ketidakmampuan kita untuk menguasai diri kita. Benar memang, marah itu manusiawi, tapi jangan sampai kita berbuat dosa. Kita mungkin pernah dikecewakan, diperlakukan dengan tidak sepantasnya, sehingga membuat kita marah. Kita jengkel, kecewa terhadap orang dan situasi yang kita hadapi. Sekarang, mari kita sama-sama belajar supaya kita ketika marah, kemarahan kita ternyata berdasarkan kasih yang bertujuan untuk mendidik. Contoh ketika kita mengajar sebagai guru, contohnya di sekolah. Kita marah dalam arti untuk mendidik supaya anak-anak bisa tertib, fokus untuk belajar, dan jangan malas. Begitupun di rumah contohnya. Kita sebagai orang tua mungkin kita pernah marah kepada anak-anak kita supaya anak-anak bisa disiplin, tahu untuk belajar dengan baik, bukan belajar sambil main game. Contohnya seperti itu. Begitupun Tuhan Yesus juga. Dia pernah marah terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang berpikir munafik, iri, dengki terhadap orang lain. Jadi semuanya itu kemarahan yang disampaikan, tentunya kemarahan yang benar-benar mendidik sifatnya. Kita belajar juga karena kemarahan yang tidak diinginkan oleh firman Tuhan adalah kemarahan yang didasarkan kepada dengki, iri, kebencian. Kemarahan yang diungkapkan tanpa kendali, serta kemarahan yang terus-menerus dipendam dalam hati. Kemarahan yang tidak terkendali ini harus dibuang jauh-jauh. Karena apa? Karena akan berakibat kerugian, bahkan membawa akibat buruk bagi kesehatan secara fisik,
menguras energi, dan merusak organ-organ tubuh. Contohnya bisa kita terkena penyakit darah tinggi, jantung, stres yang berkepanjangan, sampai akhirnya susah tidur, dan lain sebagainya. Kemarahan yang tidak terkendali juga pasti berakibat buruk dalam hal pergaulan. Orang seperti ini cenderung diam menyendiri, dan dia tidak pernah merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya, apalagi mempunyai kesempatan untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat. Oleh karenanya, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menguasai hidup kita, sehingga bisa saja lewat kemarahan kita melakukan kejahatan. Contohnya Kain dan Habel ya, di mana hati Kain begitu panas dan mukanya muram. Mukanya tidak berseri, ternyata jika tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi manusia harus berkuasa atas dosa. Bisa nanti kita baca lebih lagi ya di Kejadian 4 ayat 6-7. Ternyata Kain tidak mampu menguasai dirinya, dia membiarkan rasa marah menguasai dirinya sehingga dia melakukan kejahatan. Begitupun ada kata-kata di Efesus 4 ayat 26 ini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, jangan terlalu lama untuk menyimpan kemarahan, karena bisa akan menimbulkan akar pahit, kegeraman, pertentangan di dalam hati, sehingga bisa saja iblis bekerja di dalam hidup kita, menguasai hati dan pikiran kita dengan kemarahan yang ada di dalam hati kita. Oleh karenanya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Semuanya ternyata harus diselesaikan dengan baik, sehingga hati kita penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa salah satu ukuran keagungan atau kebesaran seseorang adalah kemampuannya untuk mengendalikan kemarahan. Oleh karenanya, bagaimana kita dapat mengatasi kemarahan agar kita tidak jatuh dalam dosa? Yang pertama adalah, marilah kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya kita bisa tetap tenang, tetap mampu menguasai diri. Karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 10:6 ayat 32. Yang kedua, baiklah kita menjadi orang yang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk marah, sebab amarah kita manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 19-20. Dan lagi, berikanlah jawaban yang lemah lembut, karena itu meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Di Amsal 15 ayat 1. Intinya, marilah supaya kemarahan kita bisa dikelola dengan baik, bukan hanya uang saja yang kita kelola dengan baik, bukan? Tapi kemarahan penting sekali dikelola dengan baik. Di bahan ogen kita di Wahyu 5 ayat 11-14, di sini Yohanes melihat dalam penglihatannya ada banyak malaikat sekeliling tahta, di mana ada makhluk-makhluk dan tua-tua dengan jumlah mereka yang berlaksa-laksa dan beribu-ribu, dan dengan suara nyaring memuji anak domba yang disembelih, di mana anak domba itu adalah Yesus Kristus sendiri, yang layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan Yohanes mendengar lagi, semua makhluk yang di sorga dan yang ada di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Hal ini menggambarkan karena puji-pujian hanya buat Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah di dalam kehidupan kita ini tetap Tuhan Yesus yang menjadi dasar, sumber dan tujuan hidup kita? Mari kita renungkan firman Tuhan ini, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetaplah Tuhan Yesus jadi kekuatan kita. Tuhan Yesus yang selalu kita puji dan kita sembah. Dengan iman percaya kita, semakin kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan berkat anugerah Tuhan Yesus, apapun tantangan yang kita hadapi, kita mampu untuk berdiri tegak dan tegar dalam menghadapi badai apapun. Karena Tuhan Yesus
yang selalu menyertai kita. Bahan khotbah kita di Mazmur 4 ayat 2-9. Di Mazmur 4 ini merupakan doa pribadi Daud, Mazmur Daud. Doa kepercayaan yang merupakan ungkapan ketenangan hati kepada Tuhan. Daud percaya apabila ia berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawabnya. Tuhan yang membenarkan Daud di dalam kesesakan, penderitaan Daud sekalipun, ternyata Tuhanlah yang memberikan kelegaan kepadanya. Di sini Daud juga tetap memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan mendengarkan doa-doanya. Berikutnya, Daud percaya bahwa Tuhan yang memilihnya, bahwa Tuhan yang mendengarkan apabila ia berseru kepadanya, yang walaupun orang banyak akan berkata siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada Daud. Tapi Daud tetap percaya bahwa cahaya wajah Tuhan yang menyinarinya dengan kasih-Nya. Di sini kita belajar juga bahwa Daud tidak hanya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Allah, tapi ada bukti nyata juga yang dilakukan oleh Daud, Oret Labora, berdoa dan bekerja. Apa itu bukti nyatanya? Ternyata Daud, dia tidak mencintai yang sia-sia. Dia tidak mencari kebohongan di ayat 3. Dan apabila marah, ternyata jangan berbuat dosa. Tetaplah ternyata berkata-kata di dalam hati, di tempat tidur. Tetaplah diam di ayat 5. Dan di ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kenapa hal itu dilakukan Daud? Karena Daud percaya Tuhan telah memberikan sukacita kepadanya lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur di ayat 8. Dan hasilnya hanya Tuhan yang memberikan keamanan kepada Daud, sehingga dengan tentram Daud membaringkan diri lalu segera tidur. Intinya, doa orang yang benar bagi Daud ini pasti didengarkan Tuhan. Karena apa? Karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Di Amsal 15 ayat 29 dan di Yohanes 9 ayat 31. Tema kita, Tuhan dengkehkeun pertoton. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan mendengarkan doa. Memang kita tetap selalu mengingat ya, bahwa doa adalah napas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam kita berdoa kepada Tuhan Yesus, tentunya kita mengharapkan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam segala kerendahan hati kita, dan kita takut akan Tuhan dalam kita menaati perintah-perintah Tuhan. Dan marilah kita juga tetap mengingat bahwa kehidupan orang yang berdoa kepada Tuhan, dia bukan hanya berdoa begitu-begitu saja, tapi ternyata ada gaya hidup sebagai orang Kristen untuk hidup taat dalam melakukan kehendak Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, bukan keinginannya yang dimintakannya, tapi keinginan kehendak Tuhanlah yang jadi. Dan tentunya mampu orang-orang yang berdoa kepada Tuhan ada nilai plusnya. Apa itu? Hidupnya ada damai. Ada damai. Dia mampu menguasai diri, yang merupakan salah satu dari buah roh. Nanti kita lebih lagi membaca di Galatia 5 ayat 22-23. Oleh karenanya, marilah dalam doa-doa kita meminta kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur, karena kita tinggal di dalam Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 7. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu tetap senantiasa menguatkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.